Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Ikhwan, akhwat, para penghuni sementara Malaysia, sementara kan pulang lagi kan Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah saat ini kembali kita berjumpa. Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Kuala Lumpur ini. Kunjungan pertama sebelum Ramadan tahun lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, dan ini kunjungan kedua. Kunjungan kedua ini membicarakan materi yang sebenarnya sangat menyenangkan, sangat memberi motivasi, karena berbicara tentang kebahagiaan, kesenangan dan keindahan yang tidak ada bandingannya di dunia ini, yaitu surga. Melihat banyaknya poin materi yang harus dibahas dan sedikitnya waktu yang tersedia, maka apa boleh buat, setiap poin yang akan saya sampaikan hanya akan disampaikan secara ringkas, karena terbatasnya waktu. Itu pun belum tentu bisa menyampaikan seluruh poin yang harus disampaikan. Materi surga ini pernah dibahas di tempat lain selama 2 pekan full, baru selesai, dan setiap harinya 2 jam. Jadi sekitar 14 pertemuan baru selesai tentang surga. Sekarang penjelasan tentang surga yang membutuhkan 14 kali pertemuan kali 2 jam harus dibahas di sini hanya dalam 3 sesi. Satu sesinya nggak sampai 2 jam. Jadi kebayang tidak akan mencukupi waktu yang tersedia. Poin pertama yang kita akan bahas adalah pesona surga. Surga adalah tempat terindah yang ada di alam jagat raya ini, yang Allah sediakan bagi para walinya, orang-orang yang taat kepadanya. Dia adalah kenikmatan yang sempurna, yang tidak dicampuri oleh perkara yang sebaliknya. Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang surga, juga Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dengan penjelasan yang mencengangkan akal pikiran kita, yang membuat akal dan pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Khayalan kita pun tidak mampu membayangkannya, mata kita pun tidak pernah melihatnya, bahkan telinga kita pun belum pernah mendengar penjelasan atau keindahan penjelasan tentang indahnya surga. Sehebat apapun gambaran kita tentang surga, seindah apapun khayalan kita tentang surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada khayalan kita. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, a'dadtu li ibadiyas salihin
ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terkhayalkan dalam hati manusia. Makna hadis qudsi ini adalah keindahan surga tersebut tidak akan mungkin mampu digambarkan dengan kata-kata dan kalimat sehebat apapun. Kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah, lebih nikmat, lebih agung daripada kalimat-kalimat yang disusun untuk mengungkapkan keindahannya. Keindahan surga pun jauh lebih indah dalam kenyataannya dibanding khayalan kita tentang keindahan surga. Kita menghayalkan surga dengan khayalan yang semaksimal yang kita bisa dari segala sisi. Kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan dan apa yang kita hayalkan. Salah satu gambaran bahwa keindahan surga ini satu cuil pun tidak pernah ada di dunia. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, "Mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Kata beliau, satu jengkal tanah di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu hanya satu jengkalnya saja. Oleh karena itu, siapa yang memasukinya berarti itulah kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan dan keberhasilan yang sebenarnya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan atau dijauhkan dari api neraka dan sudah dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sebenar-benarnya bahagia. Pernah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, kapankah seseorang akan mampu merasakan nikmatnya makanan? Kata beliau, ketika orang itu kakinya sudah melangkah ke dalam surga. Itulah kelezatan yang sebenar-benarnya. Ini sekedar mukaddimah yang ringkas tentang dahsyatnya surga. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang sifat-sifat surga yang demikian mempesona. Anggaplah kalau mau diberi judul pesona surga ini adalah mengembara ke taman surga. Taman surga yang sebenarnya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ada nggak taman surga? Ada. Apakah taman surga yang ada di dunia? Tempat yang sekarang sedang kita tempati dengan keadaan khidmat, khusyuk, hening, tapi di ruangan lelaki. Kalau di ruangan akhwat mah obrolannya kedengaran ke sini ya. Saya ngomong, saya berbicara panjang lebar, akhwat juga ngobrol. Saking asiknya itu akhwat ngobrol, ketika saya ngomongin mereka nggak dengar, terus saya gitu kedengaran ngobrol ya. Ibu-ibu di mana-mana begitu. Termasuk di sini ternyata. Coba kita ingin tahu ibu yang ngobrol itu sampai akhir ngobrol enggak? Ibu-ibu yang tidak ngobrolnya itu akhwat yang ngobrol, coba dikasih tahu
karena selain mengganggu orang sana juga mengganggu konsentrasi saya. Dan setiap kali saya mendengar ibu-ibu ngobrol, saya akan bawel. 5 detik ibu-ibu ngobrol, saya bawelnya 1 menit. Indir. Kalau nggak digituin, nggak kapok. Digituin aja nggak kapok. Adakah taman surga di dunia? Ada. Salah satunya, ini bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah majelis ilmu seperti ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau fiha." Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah kalian ke taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Hilaqu dzikr." Halaqah zikir. Dan seutama-utama zikir adalah ilmu. Sebab zikir itu pada hakikatnya ingat kepada Allah SWT. Dan tidak ada perkara yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu. Maka ilmu adalah seutama-utama zikir. Majlis ilmu adalah seutama-utama majlis zikir. Itu perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Afdalu majalis zikir hilaqul ilm, majlisul ilm. Seutama-utama majlis zikirlah majlis ilmu. Itulah yang disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa demikian? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, makna dari hadis tersebut semakna juga dengan inna ma baina mimbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara mimbarku dengan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga. Yang sekarang kamar Nabi SAW itu menjadi makam beliau. Nah, dari makam ke mimbar beliau, mimbar zaman dahulu, itu ada Raudhah min Riyadil Jannah yang sampai sekarang disebut dengan sebutan Raudhah, yang sekarang pakai karpet warna hijau. Sesungguhnya antara mimbarku dan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga. Apa maknanya? Maknanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa orang yang sholat di sana, dia kelak akan dibayar atau akan diganti, dipahalai oleh Allah dengan diberikan salah satu di antara taman-taman surga. Makanya sampai sekarang di sana berebut. Kalau orang terlambat datang, dia tidak akan kebagian. Non-stop 24 jam itu tempat yang tidak pernah kosong dari manusia. Oleh karena itulah maka kita pun berusaha setiap kali ke sana untuk bisa sholat di sana dengan sholat yang disyariatkan. Sehingga makna hadis, siapa yang singgah di taman surga di dunia, Allah akan membalasnya dengan taman surga di akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah maka menghadiri majelis pengajian sama dengan mengembara ke taman-taman surga, karena Allah SWT akan membalas kehadiran orang itu di majelis ilmu dengan taman surga di akhirat nanti. Bagaimanakah gambaran surga yang diterangkan baik dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis yang sahih? Pertama, surga itu sesuatu yang tidak ada bandingannya di dunia. Setiap kali Allah Azza wa Jalla menyebut sesuatu yang ada dalam surga dengan sebutan yang sama dengan sesuatu yang ada di dunia, kesamaan itu hanya dari segi nama atau penyebutan saja.
di akhirat ada beberapa buah-buahan dan disebut beberapa jenis buah-buahan seperti adanya kurma, adanya pisang, adanya anggur, adanya rumman, delima. Itu disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nama-nama buah-buahan tadi ada nggak di dunia? Ada. Tapi kesamaan itu hanya kesamaan dari aspek nama semata-mata. Hakikat rasanya jauh berbeda. Tidak sama dengan delima yang ada di dunia ini. Tidak sama dengan pisang yang ada di dunia ini. Tidak sama dengan adanya anggur yang ada di dunia ini, termasuk istana-istananya, termasuk bidadari-bidadarinya, termasuk pelayan-pelayannya, seluruhnya berbeda keadaannya dengan yang ada di dunia ini. Sahabat pernah memberikan pertanyaan kepada Nabi SAW tentang surga. Bagaimanakah bangunan dari surga? Lalu Nabi SAW menyatakan, lubnatun min dahabin wa lubnatun min fiddatin wa malatuha al-miskul adfar wa husabauha al-lu'lu wal yaqut wa turbatuha al-za'faran ma yadkhuluha yan'am wa la yab'as wa yakhrud wa la yamut wa la yabla' thiyabuha wa la yafni syababuhum. Kata Nabi SAW, surga itu bangunannya, batu batanya ada yang terbuat dari emas, ada juga batu bata yang terbuat dari perak, dan malatnya, malat itu apa yang dipakai menyambung bata dengan bata, itu dari pasir semen itu acian adukannya itu dari al-miskul adfar, dari minyak kasturi yang kental, lengketnya luar biasa, harumnya luar biasa, menyatukan antara bata dengan bata yang terbuat dari emas dan perak. Kerikil-kerikil yang ada di surga adalah mutiara-mutiara dan berlian-berlian. Siapa yang memasukinya, dia akan mengalami kenikmatan tiada tara yang tidak pernah terhenti. Dia akan abadi dan tidak akan pernah mati. Kemudaannya tidak pernah berkurang dan pakaiannya pun tidak pernah lusuh. Para ahli surga, mereka berada pada usia pertengahan, gabungan antara puncak kekuatan fisik dan kematangan sikap dan berpikir. Itu kira-kira usia 30 tahunan. Tinggi para ahli surga setinggi Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan, yaitu sekitar 60 hasta. Satu hastanya itu hampir setengah meter, kira-kira kata Syaikhul Utsaimin 42,6 cm, sehingga tinggi Nabi Adam hampir 30 meter. Setinggi dan sebesar itu para ahli surga nanti, usianya sepadan dengan usia manusia di dunia 30 tahun, dan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Kalau di dunia kan berubah menua, baik usianya bertambah, kekuatannya berkurang, tubuhnya juga yang asalnya ceking menjadi gemrot, yang tadinya perutnya itu kayak kasur gitu, ada apanya mah, otot-ototnya menjadi kemudian buncit. Itu perubahan yang terjadi di dunia. Adapun di surga tidak mengalami perubahan ke arah yang buruk, tapi perubahannya ke arah yang lebih bagus. Nanti saya khawatir tidak cukup waktu untuk membahasnya secara khusus, kita singgung sekarang. Di surga itu ada angin.
setiap kali angin itu menerpa penghuni surga, maka akan bertambahlah ketampanan dan kecantikan para penghuni surga. Sehingga seorang lelaki meninggalkan istrinya di surga, menuju ke pasar atau ke yang lain-lain. Nanti di surga ada pasar juga, ya. Apakah seperti supermarket? Nanti kita jelaskan kalau waktunya cukup. Maka terkena anginlah baik suaminya ataupun istrinya, bertambahlah ketampanan dan kecantikan. Ketika bertemu kembali, si suami pulang kembali ke istrinya, maka berkatalah si istri, demi Allah engkau jauh lebih tampan dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Karena suami, demi Allah engkau pun jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Ada perubahan? Ada, tapi ke arah yang lebih sempurna, ke arah yang lebih baik, yang menyebabkan suami istri itu akan semakin bertambah cinta dan sayangnya satu sama lain di akhirat nanti. Itu keadaan ahli surga yang dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya tentang keadaan di dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, syahidtu min Rasulillah sallallahu majlisan wasafa fil jannah hatta intaha. Thumma qala fi akhir hadithihi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Thumma qara hadhihi al-ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Aku pernah menyaksikan Rasul SAW duduk di sebuah majelis. Beliau menggambarkan sifat-sifat surga beserta isinya. Beliau mampu menggambarkan karena pernah melayar, melihat ke dalam surga pada peristiwa apa? Mi'raj. Kadang-kadang beliau melihatnya karena diberi gambaran oleh Allah SWT, diperlihatkan seolah-olah kalau di zaman sekarang seperti ada layar atau televisi yang menggambarkan surga. Cuma bedanya kalau televisi atau layar kita nggak bisa memasukkan tangan kita ke sana, tidak bisa menembus screen dari televisi itu kan. Kalau apa yang digambarkan oleh Allah kepada Nabi SAW, Nabi SAW bisa memasukkan tangannya. Itu terjadi ketika beliau melakukan sholat gerhana. Terlihat ketika sholat gerhana, Nabi SAW menjulurkan tangannya seperti mau memetik sesuatu sambil maju. Tiba-tiba beliau pantang-panting mundur lagi ke belakang seperti menghindari sesuatu. Ketika ditanya oleh para sahabat selesai sholat, beliau menyatakan, diperlihatkan kepadaku surga beserta buah-buahan yang ada di dalamnya. Aku sangat ingin memetiknya untuk aku berikan kepada kalian. Siapa yang menggigit, memakan, mengunyah itu buah-buahan surga walau hanya satu gigitan, maka tidak akan ada lagi kenikmatan dunia yang akan tersisa. Makanya aku menjulurkan tanganku untuk meraihnya. Tiba-tiba lenyaplah gambaran surga dan ditampakkan kepadaku neraka beserta apinya yang dahsyat. Itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur ke belakang. Jadi Nabi SAW mengetahui isi surga, isi neraka karena pertama pernah melihat ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj
dan kadang-kadang ditampakkan gambaran itu oleh Allah Azza wa Jalla dalam pandangan Nabi SAW. Makanya beliau bisa menjelaskan. Kata Sa'al bin Sa'ad, aku duduk di majlis Nabi SAW. Beliau menjelaskan surga sampai akhirnya. Bagaimana detail gambaran surga yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, nanti kita akan bahas satu demi satu sesuai dengan ketersediaan waktu. Tapi di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan di dalam surga ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, ada kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan dalam hati manusia. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri-ciri penghuni surga yang akan memperoleh kenikmatan yang tadi disebutkan. Nabi menyatakan rusuk-rusuk mereka itu jauh dari kasur, dari tempat tidur mereka. Bukan berarti tidur di sofa atau di kursi, bukan. Tapi apa maknanya? Salat, tahajud. Yad'una rabbahum, mereka menyeru kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Dua-duanya harus ada. Takut ada, harapan ada. Takut terhadap apa? Salah satunya yang paling utama, takut ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Takut ibadah itu malah mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Nah, kok bisa ibadah mengundang murka Allah? Bisa kalau ibadah tersebut dicampuri oleh sesuatu yang buruk yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menolak ibadah itu. Coba umpamanya ada seseorang yang membuatkan gado-gado untuk kita. Masih ingat kan gado-gado ya? Saya nggak tahu di sini ada enggak ada. Ya, lotek orang Sunda, kata orang Sunda, ya, sedikit berbeda. Campuran bahannya itu bervariasi, sayurnya ada, kentangnya ada, kadang telurnya ada gitu ya, lengkap, enak, bergizi. Lalu orang tadi yang membuatkan itu untuk kita ngambil tanah lalu ditaburkan ke gado-gado, disajikan kepada kita. Mau nggak kita menerimanya? Nggak mau. Mau nggak memakannya? Enggak. Tentu saja tidak. Dan ketika menerimanya, apa sikap kita? Marah. Ini mau racun atau mau apa kan gitu? Karena apa? Gado-gado yang enak, sehat, bergizi dicampuri dengan sesuatu yang bisa meracuni kita. Maka bukan hanya tidak menerima, tapi malah kita marah, serasa diejek, serasa kita ini dihinakan, serasa orang itu mau mencelakai kita, sekalipun yang disajikannya gado-gado dan tanahnya itu tertutup oleh bumbu gado-gado, nggak kelihatan, tapi kita tahu tuh. Nah, ini adalah tanahnya, ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla, ibadah dicampuri oleh sesuatu yang merusak nilai ibadah itu, dicampuri riya, dicampuri bid'ah, dicampuri oleh hal-hal yang Allah murkai, Allah benci. Oleh karena itulah Allah mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Orang yang salat oleh Allah diancam dengan wail. Wail itu nanti dijelaskan dalam bab neraka sebulan lagi. Wail itu lembah yang ada dalam dasar neraka Jahannam. Ya, itu wail diperuntukkan bagi orang yang salat, tapi pertama salatnya dicampuri dengan dua hal yang buruk, sahun dan riya. Allah tidak terima. Allah bukannya membalas dengan kebaikan, tapi malah dengan ancaman wail. Karena tidak ikhlas, ya, karena sahun tadi dia berpikir tentang kepentingan dunia
di dalam momen yang mestinya fokus kepada Allah Azza wa Jalla, harusnya menghadap Allah secara fokus. Ketika menghadap Allah, dia ingat kepada urusan dunia. Allah murka seperti itu. Oleh karena itu bukan hanya ditolak, tapi juga Allah ancam dengan ancaman wail seperti itu. Itu yang sangat ditakuti oleh para sahabat zaman dahulu. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kriteria calon ahli surga, Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka para ahli surga itu adalah orang-orang yang telah mengamalkan amal-amal saleh yang telah mereka amalkan, tapi hati-hati mereka merasa takut. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha salah paham. Kok orang beramal tapi takut? Apakah yang dimaksud amal di sana itu mereka itu mencuri, mabuk, berjudi, berzina sehingga merasa takut? Kata Nabi SAW, bukan begitu ya Aisyah, tapi mereka orang yang sudah beribadah, beramal soleh, tapi hati-hati mereka takut bahwa amal mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diterima. Mungkin karena tercampur ria atau ketidakikhlasan, atau mungkin karena tercampur kebid'ahan, karena Nabi SAW menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan suatu amal tidak ada contohnya dari aku itu tertolak. Bukan hanya tertolak, biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia atau azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Itu surah An-Nur ayat yang ke-63 yang memberikan ancaman kepada orang yang menyimpang dari contoh Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah SWT. Makanya rasa takut selalu dialami oleh para sahabat dalam hal ibadah. Takut apa? Takut ditolak, takut tidak diterima, takut ibadahnya mengundang murka dan azab Allah karena tercampuri oleh sesuatu yang busuk tadi. Lebih marah dan lebih murka daripada kemarahan kita ketika dikasih gado-gado dicampuri tanah. Oleh karena itulah disebutkan dalam banyak ayat, cari ahli surga tatajafa junubihim 'anil madaji. Rusuk-rusuk mereka jauh renggang dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu menyeru kepada Allah, berdoa, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut tapi juga penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dan jiwa mereka tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan berupa kebahagiaan bagi mereka sebagai balasan atas apa-apa yang mereka amalkan. Sengaja Allah samarkan keadaan surga yang sebenarnya, sengaja Allah sembunyikan keindahan surga yang sebenarnya bagi calon-calon penghuni surga sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Dan itu ada nilai surprise-nya. Kalau umpamanya seorang anak juara nih, ya. Dan sejak sebelum juara orang tuanya itu sudah menjanjikan kalau nanti kamu ranking 1 saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Wah, rahasia, biar surprise gitu ya. Paling pulsa 10.000. Sementara belum datang masanya memberi hadiah, orang tua mikir dan memata-matai apa yang paling diinginkan oleh anaknya, gitu kan? Oh, dia ingin sepeda-sepedahan. Sekarang nggak ada, teman-temannya punya sepeda. Kalau teman-temannya naik sepeda, ya nonton aja gitu ya. Nggak berani minta ke orang tuanya gitu, kelihatan. Ketika dia di rumah gambarnya sepeda, gitu ya. Ketika ada di TV sepeda itu bagus banget sih, berapa harganya, kelihatan ini, ya. Pas
pas dia juara nih sepeda, oh surprise banget, bisa menjerit si anak itu. Ya, itulah tentang gambaran surga secara umum. Di surga ada pintu. Pintu surga ada yang tahu berapa? 7 apa 10? 7, 6? Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 10. Berapa? 8. Yang benar 8. Surga itu ada 8 pintu. Sedikit dong, yang masuknya banyak nanti berdesak-desakan. Enggak. Satu pintunya lebarnya antara Mekah dan Madinah. Tenang, jangan khawatir. Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwa surga punya pintu. Di antaranya surah Sad ayat 50 menyatakan jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab. Itulah surga Aden yang pintu-pintunya dibukakan untuk mereka. Dalam surah Ar-Ra'd 23 Allah menyatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Para malaikat masuk menemui para ahli surga dari setiap pintu surga sambil mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu ketika di dunia, dan itulah sebaik-baik tempat menetap. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar 23 ayat 73 Allah menyatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiringlah para orang-orang yang dahulu bertakwa kepada Allah menuju surga, sehingga apabila mereka datang ke surga dibukakan pintu-pintu surga bagi mereka, berkatalah para malaikat penghuni surga atau penjaga surga, keselamatan atas kalian. Dahulu kalian di dunia menjadi orang baik, silakan kalian masuki surga ini dalam keadaan abadi. Itu ayat dan banyak ayat lain yang senada dengan itu menunjukkan di surga ada pintu. Jumlah pintu surga itu ada 8. Ada pintu yang dikhususkan bagi orang yang saum dan diberi nama. Siapa namanya? Rayyan. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, fil jannati thamaniyatu abwab babun minha yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun fa idza dakhalu ughliqu falam yadkhul ghairuhum. Di surga ada 8 pintu. Salah satu di antaranya ada pintu yang namanya Rayyan. Tidak akan bisa melewati atau masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang saum. Apabila seluruh orang yang saum sudah memasukinya, pintu itu pun ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa lagi memasukinya. Jadi ada khusus untuk pintu yang saum. Ada lagi pintu untuk orang-orang yang ahli sholat. Ada lagi pintu orang-orang yang ahli sedekah. Ada lagi pintu untuk para mujahidin di jalan Allah SWT. Dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antara hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah min malihi du'iya min abwabil jannah wal jannati thamaniyatu abwab faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam." Siapa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga
Surga itu ada 8 pintu. Siapa orang yang ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu saum. Bertanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, wallahi ma ala ahadin min dararin du'iya min ayha du'iya fa hal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, demi Allah, ya, betapa menyenangkannya seseorang yang dipanggil dari pintu yang sesuai dengan spesifikasinya. Apakah ada enggak seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Karena dia ahli semuanya, ahli salat, ahli sedekah, ahli saum, ahli jihad, dan seterusnya, ya. Maka kata Nabi SAW, na'am wa arju an takuna minhum. Ya, ada, dan aku berharap kamu, ya Abu Bakar, salah satu di antara orang tersebut. Karena Abu Bakar ahli semuanya, ahli sedekah, ahli salat, ahli saum, ahli jihad, dan nanti ada juga ahli mampu menahan amarah, dan akan dipanggil melalui pintu yang dikhususkan untuk itu. Di dalam hadis yang lain dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini salah satu penyebab seseorang dipanggil dari semua pintu. Terus dia mau masuk pintu mana? Kan gak mungkin memasuki seluruh pintu, kan badannya cuma satu. Gak mungkin masuk, keluar lagi, masuk pintu itu, keluar lagi, masuk. Dia boleh memilih pintu mana saja yang dia suka. Bebas, ya. Salah satunya, ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk wanita. Nanti ada penjelasan khusus untuk wanita dan tidak bisa untuk laki-laki, karena spesialnya wanita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man tawaddo'a, jangan dianggap enteng. Enteng tapi dahsyat. Man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a basara ila as-sama' faqala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa orang yang berwudu dan membaguskan wudunya, dan dimaksud membaguskan wudunya adalah melakukan wudu sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, bukan yang paling bersih. Saking ingin bagusnya 10 kali dicuci, itu nggak bagus walaupun bersih. Bagus itu tidak identik dengan bersih. Tidak semua yang bagus itu bersih, tidak semua yang bersih itu bagus. Ada nggak kotor tapi bagus? Ada. Tayamum. Tayamum bersih apa kotor? Kotor. Tayamum pakai tebu, ya. Tapi bagus nggak? Enggak. Kalau ada air. Kecuali kalau nggak ada air gitu, iya, tayamum bagus dan harus bertayamum kalau tidak ada air gitu, ya. Kotor tapi bagus. Nah sekarang seseorang berwudu 10 kali, bersih nggak? Bersih tapi nggak bagus. Bagus enggaknya bukan dilihat dari aspek hissi, tapi dari aspek syar'i. Dari aspek hissi itu dari aspek realitanya, ya. Kadang ada secara hissi kotor atau najis, secara syar'i suci. Contoh umpamanya istijmar. Tahu istijmar? Kalau kita BAB di tempat yang nggak ada air, kemudian kita mau istijmar, mau bersuci, pakai apa? Batu 3 biji. Pertanyaan, bersih nggak? Enggak akan bersih. Masih ada nggak najis yang tersisa? Pasti masih ada. Secara hissi masih ada najisnya.
secara syar'i sudah suci. Seorang wanita memakai jilbab yang menyapu jalan, ada najis tersapu, dia terus berjalan lalu sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Karena apa? Kata Nabi SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu. Najis tadi sudah disucikan lagi oleh tanah yang tersapu setelahnya. Secara realita di pakaian wanita itu masih ada najisnya enggak? Masih. Tapi secara syar'i sudah sah, sudah suci. Oleh karena itu yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai najis tidaknya sesuatu, bagus tidaknya sesuatu, benar tidaknya sesuatu, bukan aspek realita tapi aspek syar'i. Seringkali realita bertolak belakang dengan ketetapan syariat seperti dalam kasus yang barusan, ya. Belok-beloknya terlalu banyak, jadi waktunya tersita banyak juga. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu, kalau membaguskan wudunya, wudunya sesuai dengan sunnah Rasul SAW, ya. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Apa itu, mobil atau apa? Gerung. Oh, ya. Jadi orang yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu berdoa dengan doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan 8 pintu surga bagi dia. Dia boleh masuk ke pintu mana saja yang dia suka. Apa makna hadis ini? Apakah ketika kita berwudu lalu berdoa sambil menadap ke langit, kelihatan dulu itu 8 pintu surga semuanya terbuka? Apakah begitu? Enggak. Kita nggak pernah mengalami itu dan tidak akan pernah. Atau apakah terasa angin surga dulu enak, tarinya lagi gerah, tapi karena pintu surga terbuka, aduh sejuknya dan aroma wangiannya, ya? Apakah begitu? Juga enggak. Kerasakah oleh kita terbukanya 8 pintu surga bagi kita setelah berwudu dan berdoa tadi? Enggak. Lalu apa maknanya? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya adalah berkata di antaranya Syekh Al-Basr rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini dalam bab wudu. Beliau menyatakan makna hadis ini adalah siapa yang berwudu lalu membaguskan wudu, lalu berdoa dengan doa yang disyariatkan seperti tadi, dia akan Allah berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia menjadi ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah, ahli jihad dan ahli-ahli yang lainnya, sehingga dia berhak memasuki surga melalui pintu surga mana saja yang dia suka karena dia ahli. Dan ini memberikan makna bahwa membaguskan wudu dan membaca doa yang disyariatkan termasuk amalan pengundang turunnya hidayah Allah SWT kepada dia. Itu makna dari hadis tersebut, ya. Berkata Rasul SAW dalam salah satu hadis tentang syafaat diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW di hadis qudsi, ya Muhammad, adkhil man la hisab alaihi min ummatika min al-babil ayman wa hum syuraka'un nas fil abwabil akhir. Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisab di kalangan umatmu ke surga
melalui pintu sebelah kanan. Pintu itu banyak orang juga yang memasuki. Kemudian dijelaskan keluasan pintu itu. Wa anna ma baina janibail bab kama baina Makkah wa Hajar. Adapun lebarnya kedua tepi dari pintu tersebut adalah selebar jarak antara Makkah dan Hajar. Atau di dalam hadis lain kama baina Makkah wa Basrah, antara Makkah dan Basrah. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna baina masra'aini min masra'il jannah aw ma baina adadatil babi kama baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Basrah. Sesungguhnya demi Allah yang jiwa Muhammad berada genggaman tangannya, sesungguhnya jarak antara kedua daun pintu dari pintu-pintu surga adalah sejauh jarak Mekah dan Hajar atau Mekah dan Basrah. Dan ini menunjukkan sangat luasnya, sangat lebarnya pintu surga tersebut. Bila diukur dengan waktu, lebar pintu surga itu selebar 40 tahun perjalanan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Nu'aim dalam kitab Ihya'nya, Nabi SAW bersabda, innama baina al-masra'aini fil jannah masiratu arba'ina sana. Sesungguhnya jarak antara kedua daun pintu surga itu sejauh 40 tahun perjalanan. Dan ini menunjukkan sangat luasnya daun pintu tersebut. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang pintu-pintu surga. Ketiga, surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatan surga lebih dari 1000 tingkatan. Khusus untuk mujahidin di jalan Allah saja ada 1000 tingkat surga. Khusus mujahidin, belum selain mujahidin. Tidak semua muslim mujahid, tapi kalau mujahid pasti muslim. Kalau ada orang kafir membela kaum muslimin perang melawan orang kafir sampai mati, tetap dia bukan mujahid, bukan jihad. Karena mungkin motivasi dia berperang bersama kaum muslimin bukan membela ajaran Islamnya, tapi mungkin nebeng nasib aja. Jadi bukan jihad, karena niat yang melandasi tentu saja beda dengan niat kaum muslimin. Tapi tidak setiap muslim jihad seperti kita muslim, tapi belum ada momen untuk berjihad yang diwajibkan jihad secara syar'i dalam makna perang melawan orang-orang kafir. Mungkin di Indonesia tak lama lagi mungkin saja seperti yang terjadi di Suriah atau di Yaman, ya. Wallahu a'lam, kita akan mengalami atau tidak. Kalau kita mengalami, semoga Allah menegarkan kita dan masukkan kita ke dalam golongan mujahidin yang syahid di jalan Allah. Surga itu ada bertingkat-tingkat. Allah berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Al-Quran surah Thaha 75. Siapa orang yang mendatangi Allah dalam keadaan mukmin dan dia telah melakukan amal soleh, merekalah orang-orang yang peroleh derajat yang sangat tinggi di surga. Beragamnya tingkatan mujahidin karena perbedaan pengorbanan mereka dan perbedaan situasi jihad ketika mereka mengalami jihad. Nabi SAW bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang infak dan jihad sebelum hijrah
jauh lebih utama dibanding orang yang infak dan sedekah setelah hijrah. Orang yang infak dan jihad setelah penaklukan Mekah berbeda dengan orang yang infak dan jihad sebelum penaklukan Mekah. Karena apa? Situasi yang berbeda. Pengorbanan orang yang sebelum hijrah jauh lebih besar dibanding setelah hijrah. Pengorbanan orang yang infak dan jihad sebelum penaklukan kota Mekah jauh lebih besar daripada setelah penaklukan kota Mekah. Pengorbanannya beda, nilainya berbeda, makanya balasannya juga berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama shalah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia menegakkan sholat, melakukan shaum Ramadan, wajib bagi Allah untuk memasukkan orang itu dalam surga. Dia berjihad di jalan Allah atau hanya duduk-duduk saja di rumah tempat tinggal. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, afala nubasyirun nas, ya Rasulullah, boleh enggak kami beritahukan berita gembira ini kepada orang-orang? Karena baik orang yang berjihad di jalan Allah ataupun yang tidak, asal iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian sholat, kemudian saum, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Seolah-olah baik jihad ataupun tidak jihad sama-sama masuk ke dalam surga. Mending mana? Nanti orang bisa salah paham, mending tidak jihad. Jihad mah risikonya gede, bisa mati, bisa tertawan, bisa luka, minimal ngos-ngosan ya. Mending diam di rumah asal sama-sama masuk surga dengan orang yang berjihad. Boleh nggak kami sebarkan berita gembira ini kepada orang lain? Apa kata Nabi SAW? Nanti dulu, dengar dulu penjelasannya sampai selesai. Beliau menyatakan, inna fil jannati mi'ata darajat a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah. Walaupun sama-sama jihad, apakah nilai jihadnya pasti sama? Beda. Tergantung keikhlasannya, ya. Tergantung peran yang dia mainkan di dalam peperangan tersebut. Sebagai prajurit biasakah? Atau sebagai komandan kah? Apakah dia ini selalu menghindar dan ngumpet di punggung kawannya, ataukah sebaliknya dia selalu berada di front terdepan melindungi kawan-kawan lainnya di belakang? Kan beda perannya. Tentu saja beda juga balasannya, dan Allah Maha tahu. Komandan panglima mungkin nggak tahu peran kita apa dalam perang. Yang dia tahu kita ikut perang, makanya ngumpet aja gitu. Atau menghindar, mana tempat kosong di sana, mana yang jagoan dari kawan kita di belakang punggungnya, kan gitu. Bisa begitu nanti, tapi Allah Maha tahu. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah. Jarak masing-masing derajat seperti langit dan bumi. 100 derajat itu, satu derajat dengan derajat yang lainnya itu sejauh langit dan bumi. Ada 100 derajat, itu harus untuk mujahidin, belum untuk yang lain-lain yang bukan termasuk mujahidin. Kita belum termasuk mujahidin karena kita belum pernah perang berjihad melawan kezaliman dan kekafiran. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus.
Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Gimana itu menggambarkan Allah paling tengah tapi juga paling tinggi. Syekhul Islam yang juga dinukil oleh Syekh Muhammad Khalifah Tamimi rahimahullah menyatakan bahwa bentuk surga itu seperti piramid atau kerucut. Yang paling tinggi otomatis yang paling tengah. Tidak seperti bangunan apartemen yang paling tinggi berarti otomatis bukan paling tengah, yang paling tengah otomatis bukan paling tinggi. Itu apartemen. Tapi kalau bentuk surga itu beserta tingkatannya seperti kerucut atau juga seperti parabola gitu ya, maka yang paling tengah otomatis yang paling tinggi. Itulah surga Firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah Firdaus karena dia yang paling tengah dan paling tinggi. Arahu, aku pernah melihat. Nabi SAW pernah melihat surga Firdaus. Lalu beliau menyatakan, wa fawqahu arsyur rahman, wa minhu tafjaru anharul jannah. Di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah, dan dari surga Firdaus itu terpancar sungai-sungai yang ada di surga. Itu tingkatan surga ternyata banyak, khusus mujahidin aja ada 1000 tingkatan. Seorang wanita namanya Ummu Harithah. Ummu Harithah punya anak. Siapa anak Ummu Harithah? Siapa anak Abu Harithah? Siapa anak Ummu Harithah? Harithah bin Zaid. Datang Ummu Harithah, dan Harithah bin Zaid itu telah gugur di medan perang Badar sebagai seorang syahid. Datang Ummu Harithah. Ketika anaknya sudah mati terkena peluru nyasar, saham nyasar, anak panah nyasar, anak panah liar. Entah siapa yang membilikannya, yang menembakkan, tiba-tiba ada anak panah yang tertancap di tubuh, mati. Berkata Ummu Harithah, ya Rasulullah, qad alimta mauqi'a Harithah min qalbi, fa in kana fil jannah lam abki alaihi, wa illa sawfa tara ma asna. Mikir perkataan sama. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah mengetahui bagaimana kedudukan Harithah dalam hatiku. Jadi dia itu sangat sayang banget kepada anaknya, kepada Harithah. Kalau sekarang dia ada di surga, aku tidak akan menangisinya. Tapi kalau tidak, engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan. Ini yang saya sebut tadi apa? Sedikit mengancam. Kata apa tuh? Wallah. Engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan. Mendengar pertanyaan itu, Nabi SAW menjawab dengan pertanyaan balik. Pertanyaan balik ini meluruskan persepsi Ummu Harithah tentang surga. Kata Nabi SAW, ajannatun wahidatun ya, apakah surga itu cuma ada satu? Innaha jinan kathirah, surga itu ada banyak. Wa innahu fil firdausil a'la, dan Harithah ada di surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar masuk ke surga, tapi surganya surga terbaik. Untuk VIP, V-nya ada belasan. Nah, oleh karena itulah maka hadis tadi menunjukkan bahwa surga itu ada beberapa tingkat. Bisakah satu orang yang menghuni satu tingkatan surga melihat ke tingkatan surga yang lain? Iya, bisa. Tapi seperti kita melihat bintang-bintang di langit, dan ini dia bukan semata-mata. Di sana sangat
terang benderang menyala, terbayang begitu terangnya di sana. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah yatarawna ahlal ghurafin fawqihim kama yatarawna al-kawkib ad-daril ghabir fil ufuq min al-masyriq wal maghrib litafaduli ma bainahum." Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa sadaqal mursalin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ahli surga bisa saling melihat para penghuni kamar surga lain dari atas mereka, sebagaimana kalian atau manusia melihat bintang-bintang yang bersinar yang sangat terang benderang di langit, baik di ufuk timur ataupun di barat, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu adalah kedudukan para nabi yang tidak dicapai oleh orang biasa? Dijawab, iya. Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, di sampingnya ada laki-laki yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Ini hadis menjelaskan bahwa para penghuni surga bisa melihat kepada surga yang lainnya yang berbeda tingkat dengan dirinya. Semua hadis itu dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Bagaimanakah tingkatan surga yang paling rendah dan yang paling tinggi? Disebutkan di dalam ayat ataupun hadis. Dalam hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah riwayat Imam Muslim, Mughirah bin Syu'bah adalah seorang bangsawan, pemimpin kabilah yang sangat dihormati. Tapi begitu dia masuk Islam, ini orang yang paling dihormati di tengah kaumnya, dia berebut dengan sahabat lain untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Itu hadis tentang mengusap khuf diterima dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi SAW berwudu memakai sepatu. Nah, lalu ketika Nabi SAW mau mencuci kedua kakinya, Mughirah jongkok untuk membuka kedua sepatu Nabi SAW. Orang yang paling dihormati. Kata Nabi SAW, biarkan li'annani adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memakai kedua sepatu dalam keadaan suci. Nabi SAW pernah mau ke WC, nggak ada air. Berkata dia kepada Mughirah bin Syu'bah, tolong ambilkan seember air untuk. Mughirah segera. Itu yang selama ini ditunggu. Kenapa dia berada di dekat Nabi SAW, ingin menjadi pelayan Nabi SAW, dengan bersegera mengambil seember air dan diberikan. Itu benar. Seorang yang sangat dikagumi di kalangan kaumnya, tapi menjadi pembantu Nabi SAW. Mughirah bin Syu'bah pernah menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda, Sa'ala Musa Rabbah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ma'adna ahli jannati manzilatan, bagaimanakah derajat terendah di kalangan ahli surga? Serendah-rendah tingkatan di surga itu kayak apa? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati fil jannah fayuqalu lahu udkhulil jannah fayaqulu ya rabbi wa kaifa qad nazala an-nas manazilahum wa akhadhu akhadatihim fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya fayaqul raditu rabbi fayaqul laka dhalika wa mithlu wa mithlu wa mithlu wa mithlu faqala fil khamisah raditu rabbi fayaqul laka hadha asharatu amthalihi
walaka mastahat nafsuka waladat ainuka fayaqulu raditu rabbi. Kata Allah, orang yang paling rendah tingkatannya dalam surga adalah seseorang yang datang terakhir setelah seluruh ahli surga masuk dalam surga. Dia paling akhir karena sebelum ke surga itu dia piknik dulu ke dalam neraka sampai kosong. Setelah dosanya lunas oleh azabnya, dia diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masuklah dia ke dalam surga. Kata dia, ya Allah, bagaimana aku masuk surga? Seluruh manusia ahli surga sudah mengambil tempatnya masing-masing dan mengambil bagiannya masing-masing. Saya sudah gak ke bagian kapling. Habis bukannya, penuh. Allah bertanya, ridhokah kamu kalau kamu diberi istana kemewahan semewah-mewah raja yang pernah ada di antara raja-raja dunia? Kita aja belum tahu ya semewah apa istana raja termewah. Kita belum tahu dan belum bisa membayangkan. Ada salah seorang kawan saya pernah masuk ya ke salah satu hotel yang pernah dihuni oleh salah satu raja di Saudi. Karpetnya yang mirip kasur empuk gitu. Kalau kita loncat kemudian kita langsung rebahkan diri kita, akan terasa sakit di karpetnya. Apalagi kasurnya. Penataan ruangannya ditata sedemikian rupa sehingga di musim apapun adem dengan keadaman yang paling pas untuk suhu tubuh kita. Nah, gimana caranya itu? Ada aroma wangian dari parfum yang sangat enak untuk dicium, untuk dihirup. Itu belum tentu yang terbaik. Kita nggak tahu istana yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Itu Allah tawarkan kepada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga setelah jalan-jalan dulu ke neraka. Ridholah kamu diberi itu? Dia menjawab, aku ridho ya Allah. Lalu Allah menyatakan, bagimu akan aku berikan yang seperti itu, seperti itu, seperti itu. 4 kali lipat disebut oleh Allah. Dan ketika Allah menyebut yang kelimanya, orang itu memotong, aku ridho ya Allah. Kamu akan diberi seperti itu, tapi berlipat-lipat, 5 kali lipat. Setelah 5 kali lipat dia memotong, nggak sabar. Dengan itu saja sudah nggak kebayang. Aku ridho ya Allah. Lalu Allah menyatakan, laka hada wa asyra amthali. Kamu akan memperoleh 10 kali lipat dari kemewahan istana termewah yang pernah ada di muka bumi. Istana termewah yang ada di muka bumi aja kita belum pernah lihat. Pernah nggak kita masuk ke istana presiden? Nggak pernah. Semewah apa? Wallahu a'lam. Pasti mewah. Dan itu belum tentu yang paling mewah. Mungkin White Hall itu lebih mewah daripada istana presiden kita. Nggak tahu tapi ya. Dan itu belum tentu yang termewah. Dan yang termewah lagi mungkin para raja-raja daerah Timur Tengah istana jauh lebih mewah. Dan kita nggak tahu. Itu 10 kali lipat akan diberikan kepada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, yaitu umat Islam yang paling durhaka sedunia. Di kalangan kaum muslimin dia yang paling durhaka, tapi masuk ke surga setelah sebelumnya diazab di dalam neraka. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim memberi judul tentang hadis ini dengan judul bab man akhiru ma yadkhul jannah min ummati Rasul sallallahu. Orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan umat Nabi sallallahu. Dan itu yang penutup. Selain itu sudah kafir neraka semuanya selama-lamanya. Itu yang paling akhir. Diberikan 10 kali lipat kemewahan di antara kemewahan termewah di dunia. Qala berkata lagi Musa
Rabbi fa'alahu manzilatan, ya Allah, bagaimana orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Kita ingin tahu ya. Penasaran nggak kira-kira? Penasaran. Penasaran aja atau penasaran bingit? Allah Azza wa Jalla menjawab, ulaika alladziina aradtu wa gharasat karamatuhum wa gharastu karamatahum bi yadi wa khatamtu 'alaiha falam tar'in wa lam tasma' udhun wa lam yakhtir 'ala qalbi bashar. Qala misdaqahu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah, merekalah orang-orang yang paling aku kehendaki. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku, dan aku tutup hal itu, ya, aku tutup nasib mereka di atas kemuliaan tersebut. Kemuliaan yang aku berikan kepada mereka, kemuliaan yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu didengar oleh telinga, dan tidak pernah kamu khayalkan oleh hatimu. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga sebagai balasan atas apa yang pernah mereka amalkan. Jadi kalau yang paling rendah tingkatannya bisa kita bayangkan 10 kali lipat dari yang termewah yang ada di dunia. Kalau yang paling tingginya nggak akan bisa kebayang, dan tidak ada kata-kata yang pas untuk menggambarkan keindahan dan kebahagiaan di surga yang paling tinggi. Waktu sudah habis, jangankan untuk tanya jawab, penjelasan ini saja sudah menghabiskan waktu, padahal belum selesai seluruhnya. Ada 10 menit lagi. Ada sebutan untuk surga dengan tingkatan yang paling tinggi. Sebutan ini sering kita sebut minimal 5 kali dalam sehari semalam dalam kehidupan kita. Ada yang bisa menebak sebutan bagi surga yang tertinggi ini? Apa? Ruang asap tuh? Nama pas azan gimana tuh? Maqam Mahmud al-A'la jiwa'ata. Bukan itu ya, tapi al-wasilahnya. Bukan pas azan, nggak boleh pas azan baca doa. Tapi setelah. Kalau Allahu Akbar, Allahumma rabb hadhihi. Setelah selesai adzan apa dulu? Sholawat dulu ya. Setelah sholawat baru itu al-wasilah. Ya betul, al-wasilah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, dzukira a'la manzilah fil jannah wa hiya al-wasilah. Fiha maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa tingkatan surga yang paling tinggi adalah al-wasilah. Itulah kedudukan yang ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta, halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah." Siapa orang yang setelah adzan dia berdoa, wahai Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang tegak ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Berikan wasilah dan berikan fadilah, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji yang telah Kau janjikan untuknya.
siapa yang berdoa setelah adzan dengan doa tadi, halallah baginya syafaat pada hari kiamat. Maka jangan abaikan doa ini selalu. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzdzina faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu 'alayya. Fa inna man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi 'ashra, thumma sallallahu ta'ala liyal wasilah. Fa inna man sallallahu liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar muadzin, katakan oleh kalian apa saja yang dikatakan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan ini pula yang menjadi dalil kalau pada waktu sholat subuh, adzan subuh, lalu muadzin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, apa yang harus kita ucapkan? Sama, berdasarkan hadis ini, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, as-sholatu khairum minan naum. Sebagian ulama seperti Abdurrahman As-Sadi menyatakan itu dikiaskan kepada hayqalatain, sama dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, terus as-sholatu khairum minan naum, maka jawabnya juga la haula wala quwwata illa billah. Tapi jumhur ulama menyatakan ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Itu yang sahih. Adapun doa shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin, inilah askalahnya. Tidak ada asalnya. Bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Dari mana tuh asalnya doa ini? Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karangan siapa? Al-Ghazali. Tapi ada tabinya. Ini doa pertama hadisnya la asal. Imam Al-Iraqi mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Diberi judul dengan judul Takhrij Ahadits Ihya. Takhrij hadis-hadis Ihya. Dan hadis itu athar tadi pertama la asal, yang kedua diambil dari mimpi seorang sufi. Seorang sufi mimpi ketemu Nabi SAW dalam mimpinya, lalu Nabi itu mengajarkan apabila muadzin mengucapkan as-sholatu khairun naum, ucapkan olehmu shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Tentu saja ini bukan hujjah. Ini tidak boleh dijadikan dalil. Jadi yang benar adalah ucapan seperti ucapan muadzin as-sholatu khairun minan naum. Ucapkan oleh kalian apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Salawat dulu. Karena siapa orang yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepada dia 10 kali. Kemudian mintakan kepada Allah wasilah untukku, karena sungguhnya siapa yang mintakan wasilah kepada Allah untukku, halal syafaatku bagi dirinya. Jadi begitu muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kalimat terakhir di dalam adzan, pertama yang kita lakukan apa? Salawat. Dengan salat seperti yang kita baca di dalam tahiyat. Setelah itu baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammadal wasilah wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Itu ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wasilah?" Wahai Rasulullah, apakah wasilah itu? Beliau menjawab, "A'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akunahu." Wasilah itu adalah tingkatan tertinggi di surga. Tidak akan teraih itu tingkatan kecuali hanya oleh 1 orang. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Al-wasilatu darajatun indallah, laisa fawqaha darajah, fasallallahu ayyu'tiyanil wasilah." Wasilah adalah derajat di sisi Allah. Di atas wasilah tidak ada tingkatan lain.
mintakan kepada Allah agar Allah memberikan wasilah tersebut kepadaku. Jadi tingkatan surga yang paling tinggi hanya untuk Nabi SAW, dan nama dari tingkatan surga yang paling tinggi adalah wasilah tadi, ya. Ya, waktunya sudah habis nih, tapi poin-poinnya belum. Pesona surga, kita belum berbicara tentang tanah surga, tentang sungai-sungai di surga, tentang mata air di surga, tentang istana-istana dan kemah-kemah di surga, tentang cahaya di surga, tentang angin di surga, tentang tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di surga, tentang pepohonan di surga, terus tentang kendaraan dan burung-burung di surga, ada kendaraan loh. Dan yang paling menarik bidadari surga. Langsung oleh Kita semua itu belum apa namanya, belum membahas itu. Lalu apa aktivitas yang dilakukan oleh ahli surga di dalam surga dalam keseharian? Kita juga belum, itu juga paling menarik, ya. Tapi waktunya sudah tidak mungkin kan untuk kita lanjutkan. Sekarang kita break dulu barangkali, ya. Berapa menit saya serahkan aja kepada pengatur acara, saya ikut saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama kita break sekitar 10 menit. Sedikit kita akan mulai.